Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, rekan-rekan serta praktikum biologi molekuler yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa memulai praktikum kita ini dengan melaksanakan briefing. Meskipun pada hari ini briefing kita tujukan untuk golongan 3 dan 4, namun materi briefing ini juga akan kita sosialisasikan kepada golongan 1 dan 2. Karena golongan 1 dan 2 yang sudah terlebih dahulu briefing memiliki materi yang tidak relevan dengan praktikum biomol yang bersifat online sekarang ini. Rekan-rekan yang berbahagia, mari kita awali acara praktikum biologi molekuler ini dengan bersama-sama kita berdoa, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dan memohon kepada Allah agar praktikum kita ini bisa lancar, sukses, dengan memperoleh nilai yang terbaik untuk rekan-rekan semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Baik, kita akan memulai briefing kali ini. Mungkin tidak lama kita briefing dengan film ini karena materi-materi briefing nanti akan kita berikan semua kepada rekan-rekan semua. Saya akan melihat ini. Meskipun saya tidak melihat tetapi saya bisa merasakan. Di sana ada yang namanya Fahri Mubin. Insya Allah 20 tahun lagi Fahri ini akan menjadi seorang kepala Balai POM. Ada teman kita yang gendut ini, Anggria ya. Mungkin dia cocoknya 20 tahun lagi ini menjadi pengusaha besar apotek. Kemudian ada Dawam Hasan. Mungkin Dawam Hasan ini 20 tahun lagi sudah menjadi seorang komandan tentara atau mungkin kepala rumah sakit tentara. Ya, kemudian ada Farah. Farah mungkin dia akan menjadi seorang manajer industri farmasi. Katakanlah PT Sanbe Pharma. Ya, kemudian ada siapa ya? Febi. Febi mungkin bisa menjadi seorang ibu pejabat. Dan Sofi mungkin juga seorang ibu direktur. Teman-teman yang saya sebutkan ini kemudian salah satu ada yang pada 20 tahun lagi mendengar, wah, Pak Ibrahim meninggal dunia. Dengan serta-merta Anggria ini menyebarluaskannya kepada seluruh angkatan
angkatan berapa ini? Ya, semua teman-temannya dikontak. Dan mereka semua berkumpul ke Semarang untuk melakukan takziah kepada almarhum dosennya itu. Satu persatu datang dan akhirnya ketemu di tempat saya. Fahri mungkin karena dia merasa sangat dekat sama saya, dia ikut menyolatkan saya. Anggria dengan tubuh yang besar ikut mengangkat jenazah saya. Kemudian Dawam Hasan ikut mengazani. Ya, bahkan Noval juga ikut ini masuk ke liang lahat, di mana jenazah saya itu dimasukkan ke situ. Ya, setelah acara pemakaman saya ini selesai, kemudian Noval ngajak teman-temannya untuk pergi ke Simpang 5 untuk ditraktir semua teman-temannya itu makan-makan. Karena sudah sekian puluh tahun tidak bertemu, maka mereka berkumpul mengajak reuni kecil-kecilan. Ya, mereka semua berbarengan ke Simpang 5 di pusat kota Semarang untuk makan bakso. Dan setelah mereka sampai ke Simpang 5, ternyata di situ mereka melihat saya. Mereka bertemu dengan saya ada di situ. Bagaimana ini? Farah bertanya, tadi Pak Ibrahim sudah dimakamkan, kok sekarang ada lagi di Simpang 5? Ya, itulah sesuatu hal yang insya Allah nanti terjadi 20 tahun lagi, di mana seseorang sebelum dia meninggal, dia sudah bisa mengkloningkan dirinya. Mengkloningkan dalam arti secara fisik, juga dalam arti secara memori. Sehingga saya yang ada di Simpang 5 itu juga mengenal Fahri, mengenal Anggria, mengenal Dawam, mengenal Noval, Febi, dan sebagainya. Jadi karena memorinya pun juga dikopi, dimasukkan ke otak dari hasil kloningan itu. Ya, itu adalah sesuatu hal yang mungkin. Bahkan tidak usah 20 tahun lagi. Sekarang pun mungkin sudah ada cloning manusia itu. Pada tahun 92, dunia digegerkan oleh suatu hasil penemuan ilmiah yang sangat spektakuler, yaitu cloning seekor domba yang dinamakan Dolly. Tahun 92 Dolly lahir bukan sebagai hasil perkawinan antara domba dengan domba, tetapi hasil cloning dari DNA suatu domba yang nanti akan bisa dijadikan domba yang baru. Jadi cloning itu suatu penciptaan makhluk hidup yang baru, tetapi tidak melalui jalur perkawinan. Hanya mengambil DNA-nya saja, kemudian melalui cara-cara tertentu itu bisa dikloningkan menjadi makhluk hidup baru. Oleh karena itu, sebelum tahun 80, para cendekiawan Muslim mengatakan bahwa tidak mungkin Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tetapi ketika tahun 92 terjadi cloning domba, maka perkiraan mereka itu ternyata salah. Bahwa cloning adalah salah satu ilmu yang paling tua. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran juga ada bahwa Hawa itu diciptakan dari bagian tulang rusuknya Adam. Situasi seperti ini harusnya mengingatkan kita bahwa biologi molekuler adalah sesuatu ilmu yang baru, yang senantiasa berkembang, sehingga nanti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.
biologi molekuler adalah ilmu masa depan. Biologi molekuler adalah ilmu yang spektakuler. Kita sudah pernah melihat bagaimana terjadinya bom Bali. Bom Bali yang terjadi 2 kali. Pada saat itu ratusan mayat berkelimpangan. Kemudian adalah yang kepalanya itu terlempar ke sana, ada yang kakinya patah, ada yang kakinya itu mencelat ke mana. Kemudian ada yang tubuhnya itu hancur. Ratusan orang meninggal seketika pada saat itu. Dan melalui uji DNA, ratusan mayat ini akhirnya bisa diidentifikasi. Siapa orang yang meninggal itu? Jadi uji DNA itu pada saat itu sangat terkenal di Indonesia. Karena waktu itu kita memang belum paham itu apa uji DNA. Tidak hanya bom Bali. Jadi ada kasus tenggelamnya pesawat Air Asia di Laut Jawa. Itu pun juga memakan korban yang sedemikian besar. Ya, suatu pesawat yang besar kemudian masuk atau tenggelam ke Laut Jawa di dekat Pangkalan Bun. Ya, akhirnya mayat-mayat itu bisa diidentifikasi dengan sebaik-baiknya. Nah, itu semua memerlukan suatu ilmu yang disebut dengan molekuler biology. Ilmu biologi molekuler ini tidak hanya untuk menentukan identitas seseorang dan tidak hanya untuk sesuatu yang disebut dengan cloning gen atau cloning manusia, cloning makhluk hidup, tetapi juga bisa untuk menentukan apakah bapak kita itu memang orang tua kita atau bukan, apakah ibu kita itu orang tua kita atau bukan. Hanya dengan mengambil sehelai rambut dari mereka, kita sudah dengan mudah mengecek. Kalau di Indonesia ini ada di Bandung, ya di lembaga yang namanya lembaga Eijkman di Jalan Pasteur Bandung, kita bisa menentukan apakah betul itu bapak kita, apakah betul itu ibu kita. Ya, jadi sekarang ini sudah suatu hal yang tidak sulit untuk menentukan ini anak siapa. Kalau di zaman Nabi Sulaiman itu, waktu itu Nabi Daud yang kesulitan untuk memutuskan apakah ini anaknya ibu A, apakah ini anaknya ibu B, karena mereka semua itu mengaku bahwa ini adalah anak mereka. Ya, tetapi Nabi Sulaiman waktu itu memiliki suatu pemikiran yang cemerlang. Ya, sudahlah, kalau daripada ribut orang tua ini, anaknya ini kita pisah saja. Kita bagi 2. Yang separuh untuk ibu A, yang separuh untuk ibu B. Ya, waktu itu yang ibu A itu mengatakan, oh jangan itu kasihan kalau anak itu dibagi 2. Udahlah, saya ikhlas saja, kasihkan saja kepada ibu B. Kasihan kalau anak itu sampai dibelah menjadi 2. Sedangkan ibu B memuji-muji Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini sangat cerdas. Ya, pemikirannya sangat brilian. Karena dengan adil dia bisa membagi anak ini menjadi 2. Ya, tetapi akhirnya Nabi Sulaiman itu memutuskan bahwa ibu yang sebenarnya adalah ibu A. Karena seorang ibu tentu saja tidak akan tega anaknya itu dibelah menjadi 2. Inilah suatu contoh bahwa pada masa itu kita belum memiliki uji DNA. Tetapi sekarang uji DNA itu sesuatu hal yang sangat mudah dilakukan, mungkin tidak sampai berhari-hari atau mungkin hanya beberapa jam saja uji DNA ini sudah bisa diketahui hasilnya. Ya, kita juga kalau misalkan di ruangan ini ada seorang pencuri, kita pun bisa melacak siapa orang yang mencuri itu dengan melakukan tes DNA terhadap sel-sel yang ketinggalan di dalam ruangan itu. Banyak sekali uji-uji DNA, dan itulah nanti yang akan kita coba kita praktikumkan di dalam praktikum biologi molekuler semester 4 ini. Ya, oleh karena itu kita akan melakukan praktikum ini. Dan praktikum ini merupakan praktikum yang sangat spesial karena tidak semua perguruan tinggi farmasi melakukan ini. Ya, salah satunya hanya Wahid Hasyim inilah. Dan dulu kita sangat berambisi untuk melakukan praktikum biologi molekuler ini secara basah. Secara basah
Artinya seperti praktikum biokimia, kita mencampurkan zat ini dengan zat ini, melakukan pemisahan, melakukan dan sebagainya. Tetapi ternyata Gajah Mada sendiri juga melakukan praktikum dengan sistem computerized dry lab ya. Nah, kita akan melaksanakan praktikum ini dengan 4 materi. Yang pertama adalah merancang probe, yang kedua analisis gen dan homologi protein, kemudian yang ketiga analisis domain protein fungsional, dan yang keempat adalah transformasi, isolasi DNA dan elektroforesis. Ya, praktikum yang pertama, kedua, dan ketiga ini akan kita mainkan dengan menggunakan website NCBI. Sedangkan praktikum yang keempat itu nanti kita hanya akan melaksanakannya dengan membagi video-video, baik video-video yang kita peroleh dari YouTube maupun video-video yang sudah kita rekam sendiri pada waktu kita melakukan praktikum itu di Universitas Gadjah Mada. Teman-teman sekalian, seperti praktikum yang lain, tahapan praktikum kita itu meliputi pretest, penjelasan materi praktikum, pelaksanaan praktikum itu sendiri, kemudian diskusi dan presentasi. Di dalam praktikum biologi molekuler ini kita juga akan melakukan hal-hal seperti itu ya. Dan tata tertib praktikum saya kira nanti bisa dibaca di PPT yang akan saya bagikan. Kemudian kebetulan ini PPT ini akan kita tulis secara detail ya, sehingga teman-teman nanti bisa melihat sendiri apakah itu tata tertibnya dan kemudian juga prosedur praktikumnya. Semua bisa dibaca di PPT yang nanti akan saya bagikan. Namun yang ingin saya ingatkan bahwa kita harus siap dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang dengan cepat sekali akan terjadi. Jadi dengan adanya kasus corona ini, kita terpaksa kuliah online, kemudian praktikum juga online. Ya, tetapi yang perlu teman-teman ingat bahwa insya Allah UTS kita itu nanti akan dilaksanakan secara online. Baik dosen dari dalam maupun dosen dari luar akan melaksanakan UTS itu secara online. Oleh karena itu, teman-teman harus sudah mencoba untuk masuk ke aplikasi kita ya, e-learning Unwahas. Jadi kita masuk dulu ke Google, kemudian kita ketik e-learning Unwahas, kita nanti bisa masuk ke situ. Kemudian petunjuk atau tata caranya ini saya kira sudah pernah saya kasihkan ya. Mungkin kalau kelas B yang dosen walinya saya sudah pernah membaca itu ya. Tapi nanti bisa kita upload lagi, kita kirim lagi supaya teman-teman ini nanti bisa masuk ke situ, karena UTS ini kira-kira akan segera diselenggarakan tanggal 24 April ini. Sehingga waktu kita ini tinggal kurang lebih 10 hari. Ya, itulah poin-poin yang saya rasa penting untuk disampaikan sebagai pendahulu dan sebagai pemotivasi untuk teman-teman bahwa kita praktikum ini bukan sembarangan praktikum. Praktikum kita ini adalah praktikum masa depan, praktikum yang akan sangat bermanfaat untuk 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Di dalam praktikum ini perlu saya sampaikan bahwa kita ada nilai pretest itu sebesar 10%, kemudian nilai pelaksanaan praktikum itu sendiri 25%, dan nilai presentasi itu 10%. Kemudian nilai laporan itu ada 20% dan nilai responsi 35%. Ya, totalnya 100%. Ya, kalau kita lihat poin-poin di sini, saya kira pretest ini sesuatu hal yang tidak sulit, karena pretest itu bahan soalnya itu dari buku petunjuk. Ya, sedangkan praktikum itu sendiri juga melihat buku petunjuk dan sudah kita lihat, dan itu nanti akan dilihat oleh para asdos kita ya. Sedangkan presentasi justru orang-orang yang berpresentasi itulah orang-orang yang terbaik di antara kita.
Ya laporan juga tidak terlalu sulit. Kalau semua itu kita lakukan dengan baik, insya Allah responsinya pun juga akan sukses. Ya dengan demikian tidak ada kamusnya bahwa praktikum biologi molekuler ini sampai mengulang. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan dengan baik, ya innalillahi saja bahwa nanti kita akan mengulang. Ya artinya disuruh pretest kita nggak garap. Ya disuruh ngirim laporan kita juga tidak garap. Ya. Nah itu semua akan menyebabkan nilai kita itu jatuh. Ya demikian pengantar dari saya karena saya melihat di kamera ini sudah 20 menit. Ya saya khawatir ini akan banyak menyita apa itu namanya itu? Pulsa atau apa ya? Kalau itu menyita pulsa teman-teman itu nanti banyak yang bengok ya, kalau sampai bengok terus rektor pun juga akan menegur. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Tolong teman-teman ikuti, baca itu semua yang kita upload di masing-masing grup itu ya. Demikian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung kita komunikasi lewat WA group. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.